Halo, kita lanjutin bahas UAS tahun lalu untuk soal 3. Tapi ini soal 3 ini adalah soal tipenya Bu Monik ya, nggak ada dosen Bu Monik kan kali ini kan. Tapi nggak apa-apa, aku bahasin dulu, nanti aku bahasin yang tipenya Pak Ranto. Oke? Nah, kalau kamu lihat ini, coba dibaca sekilas, nggak usah bingung, sekilas aja. Ini asetnya beli apa bangun? Aset membeli apa membangun? Ayo, untuk soal 3 ini. Dijawab yuk. Membeli apa membangun? Ayo, asetnya. Baca dulu dong. Gimana? Membangun guys ya. Tanahnya sih beli ya. Tanah memang beli. Terus habis itu dia membangun nih loh, pembangunan. Oke, jadi ini aset yang membangun. Oke. Nah, untuk pembangunan ini memiliki beberapa hutang. Coba dibaca sebentar juga sekilas hutangnya. Ada yang khusus untuk pembangunan nggak? Coba dilihat. Hutangnya ada yang khusus untuk pembangunan nggak? Ada yang khusus untuk pembangunan nggak? Ada. Yang mana? Yang khusus untuk pembangunan? Yang 10%. Ya, yang ini yang utang bank 10% ini ada dibayarkan untuk mendanai pembangunan. Jadi ini khusus untuk mendanai pembangunan. Oke, yuk kita buat. Kita buat dulu yang pertama. Perintahnya sebenarnya banyak ya. Pertama, perintahnya hitunglah nilai dari tanah dan bangunan serta buatlah jurnal sertakan perhitungan. Ini soal lumayan sulit sih yang buat Bu Monik. Kita bahas ini satu persatu ya. Nah, sebelum sebelum kita menghitung nilai tanah, karena ini bangun, kita menghitung WAE dulu ya. Kita mencari WAAE. Ya, ini tanggal pengeluaran, terus ada periode ya. Bentar, sorry. Didanai oleh utang khusus sama utang umum. Utang khusus yang khusus untuk pembangunan, yang lainnya utang umum. Terus periode baru jadinya WAAE. Rata-rata tertimbang pengeluaran. WAE itu weighted average accumulated expenditure. Bahasa Indonesianya rata-rata tertimbang pengeluaran. Nah, dimulainya dari beli tanah. Termasuk untuk beli tanah, guys ya. Jadi beli tanah tuh termasuk didanai oleh pembangunan ya. Sorry. Bentar, ini beli tanahnya tapi terpisah kok ya. 15 Maret. Oh, sorry. Enggak. Tanahnya sendiri. Jadi, eh sebelum mencari WAE, sorry, aku. Jadi gini, kalau kalau di tanahnya
info tentang tanahnya kan udah terpisah toh guys. Ya berarti jangan dimasukin. Kalau yang kamu masukin kalau yang bersama-sama. Ini enggak. Info tanahnya sendiri ya berarti kos tanah, kos atau bahasa Indonesianya harga perolehan. Jadi info tanahnya kan udah dipisah. Enak malah ini soal. Jadi kamu nggak usah musikin misah ya. Oke. Harga perolehan tanah adalah harga beli. Kalau udah dipisah enak, langsung itu aja harga beli plus biaya tidak rutin dan penting ya. Itu ya, jadi mencari kosnya tanah gitu. Enak karena sudah dikasih tahu angkanya terpisah. Kan ada soal yang tanahnya tuh di dalam angka pembangunan ini gitu loh. Jadi nggak usah kita pisah ya. Langsung kos atau harga perolehan tanah tuh harga beli plus biaya tidak rutin dan penting. Berarti angkanya adalah beli tanahnya 800 juta. Pajak pembelian tanah. Aku tanya dulu ke kalian, kalau pajak pembelian tuh sekali aja waktu beli apa rutin? Pajak pembelian tanah tuh sekali aja apa rutin? Sekali aja, berarti masuk ya. Kalau pajak bumi dan bangunan PBB itu sekali aja apa rutin? Kalau kamu ada PBB, betul rutin di Siam ini. Kalau PBB rutin itu nggak masuk ke nilai tanah ya. Oke, paham? Jadi yang masuk yang sekali aja yang nggak rutin, oke? Hasilnya adalah, ya, terus kita mulailah mencari WAE untuk bangunan rata-rata tertimbang pengeluaran ini untuk pembangunan ya. Kita tuliskan. Kita total ya, Bunda ya. Nah, utang khususnya tadi ada berapa, guys? Utang khususnya cuma 600 juta ya. Nanti kalau kurang minta tolong utang lain. Jadi utang khusus kita kuotanya cuma 600 juta. Kita utamain pakai utang khusus dulu ya. Kita punya utang khusus untuk pembangunan 600 juta ya. Yang lainnya utang umum. Utang umum tuh utang yang tidak ada tujuan khususnya untuk pembangunan. Oke. Pengeluaran yang pertama 300 pakai utang khusus dulu ya. Cukup ya. Pakai utang khusus cukup. Yang 200 juta berikutnya pakai utang khusus masih cukup kah? Ini tadi 300 cukup. Pokoknya kita cuma punya duit buat khusus tuh 600 juta utang khususnya. Pengeluaran pakai utang khusus dulu cukup. Terus yang 20 Juli masih cukup kah 200 juta pakai utang khusus? Cukup nggak? Masih bisa?
Masih Meme. Uangmu kan 600, udah keluar 300, kan berarti masih ada atau uangnya. Bisa nutup 200 juta. Berikutnya guys, pengeluaran 210 kira-kira ngambil dari utang umum cukup nggak? Utang khusus kok utang umum. Ambil dari utang khusus dulu ya. Cukup apa enggak? Yo, apa? Lisia masih, tapi cukupnya cuma 100 juta. Jadi ini masih cukup, kan kita punya duit 600, sudah keluar 300, 200. Duit kita sisa berapa guys? Cuma sisa 100 juta tok ya. Paham? Nah kan berarti kurang toh. 210 kita pakai utang khusus 100 juta, berarti kekurangannya berapa? Minta tolong utang umum. Jadi kekurangannya minta tolong utang umum ya. Hah? Oh, kamu gabung. Ini 110 dulu ya, 110. Terus ini yang terakhir jelas-jelas pakai utang umum. Nah, periodenya itu akan kita ukur. Periode ini akan kita ukur sampai selesai proyek. Selesai bangunnya tanggal berapa? Coba dibaca. Proyek pembangunannya selesainya tanggal berapa? Ada di soal. Coba kalian yang baca deh. Kapan selesai proyek pembangunannya? 31 Desember. Betul, Lisya ini loh. Proyek pembangunannya akan selesai di akhir tahun 2024. Ya, jadi akhir 2024. Oke. Yuk kita akan isi periode ya. Yang kita hitung periodenya itu cuma perlu yang utang umum aja ya guys. Oke. 15 September dihitung setengah bulan ya. Septembernya berarti cuma setengah bulan sampai 31 Desember itu berapa lama? Yuk coba. 15 September dihitung setengah bulan aja. Berarti Septembernya setengah bulan, September setengah bulan, Oktober, November, Desember. Berarti berapa bulan? Hitungnya sampai 30 Desember. Berarti berapa? Salah, bukan 2,5. Ayo. Septembernya setengah. Habis September bulan apa? Oktober, November, Desember. 3 sama sama Septembernya setengah. 3 setengah. Dia nggak pakai pakai ini aja, pakai setengah aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya enak pakai bulan, ya sebenarnya enak pakai bulan timbang hari ya. Aku ulangin ya, Septembernya kan setengah. Septembernya kan cuma tanggal 15 sampai tanggal 30. Mulainya kan yang 15 sampai berarti kan ini setengah, setengah bulan. Terus Oktober, November, Desember itu berapa bulan? 3 bulan. Berarti totalnya 3,5 ya guys. 3,5 bulan. Nah yang terakhir gampang berapa bulan? 1 Desember. 1 Desember sampai 31 Desember 1 bulan. Oke. Tadi pakai hari juga bisa sih Lisia. Tadi Lisia jawab pakai hari bisa, boleh. Cuma kan enak pakai bulan ya. Sama kok hasilnya. Terus yang kita kaliin utang umumnya aja ya guys. Yang kita kaliin tuh utang umumnya aja.
Ini kita kaliin utang umum aja. Terus kita total WAA-nya. Ini Cici ajarin kalian cara terbaru sesuai buku intermediate edisi 4 dan edisi 5. Ada dosen Bu Linggar tuh kayak masih pakai edisi yang lama. Jadi gini, untuk bab BAA ini, bunga terhindarkan, kapitalis ini, itu tuh mengalami perubahan cara. Di buku Kiso yang edisi lama sama edisi yang baru tuh beda. Tapi ini kamu tak ajarin yang terbaru yang sesuai bukumu. Jadi kalau ada apa-apa nanti protes pakai bukumu yang baru. Cuma dosen-dosen ada yang belum update, belum nyadar bahwa di buku itu ganti metodenya cara. Oke, setelah nyari ini, kita nyari bunga rata-rata. Ini dicari jika utang umum lebih dari satu. Nah, sekarang aku nanya ke kamu, bunga utang umumnya ada satu atau lebih dari satu? Coba utang umum. Utang yang untuk umum, bukan untuk khusus. Ada satu atau lebih? Hah? Utang yang umum, bukan yang khusus untuk konstruksi. Coba dibaca utang yang tujuannya untuk umum, tidak ada tujuannya maksudnya, tidak ada tujuan khusus, itu ada berapa jenis? Yang utang umum loh aku tanyanya ya, bukan utang khusus. Satu betul Meme. Jadi hanya ada satu utang bank aja nih. Utang bank yang 12%. Kalau yang 10% kan khusus untuk pembangunan. Nah, karena utang umum hanya ada satu, yaitu utang bank bunga 12%, maka tidak perlu mencari bunga rata-rata. Ya ngapain kamu nyari bunga rata-rata orang cuma satu utang umumnya? Bunga rata-rata itu bahasa Inggrisnya capitalization rate. Udah nggak usah nyari bunga rata-rata orang cuma satu tok utang umumnya. Kita lanjutkan nyari bunga terhindarkan atau di Inggrisnya adalah avoidable interest. Nah, avoidable interest ini yang nanti akan masuk jadi nilai aset. Akan masuk jadi nilai cost ya, nilai costnya aset. Nah, kita utamain pakai utang khusus dulu. Utang khususnya tadi berapa? 600 ya guys. Dikali bunganya, yang utang khusus bunganya, yang khusus untuk pembangunan bunganya 10%. Kita kalikan. Kedua dari utang umum. Jadi kan utang umumnya ambilnya dari WAAE ya guys. Ya, utang umumnya dari WAAE. Dikali bunganya utang umum 12%. Yang utang umum bunganya 12%. Kalau ini aku kasih notes ya. Kalau ada bunga rata-rata ya pakai bunga rata-rata tadi ya. Yang utang umumnya itu kalau lebih dari satu, intinya gini loh guys, utang umummu kalau lebih dari satu kamu nyari bunga rata-rata. Nah, bunga rata-ratanya itu buat ini loh. Ini tapi nggak usah bunga rata-ratanya nggak ada orang cuma satu dua ngapain mau di rata-rata sama apa? Utang umumnya maksudnya ya, utang umumnya kan cuma satu.
Kalau udah kita total, nah ini namanya nanti bunga terhindarkan atau disebut bunga kapitalisasi. Nanti yang dikapitalisasikan ke aset ya. Setelah itu kita ngitung tadi ngitung bunga rata-rata, bunga terhindar, bunga rata-rata nggak ada, terus bunga terhindarkan, terus sekarang bunga aktual. Kalau bunga aktual kamu tidak usah bingung, ini ngelis semua utang. Utang bank 12%. Jadi sama ngelis utang khusus, utang bank 12% atau disebut utang umum sama utang bank 10% atau ini yang untuk khusus ya. Jadi semuanya di list aja utangmu ada apa aja. Tapi tidak pakai WAE ya, ini pakai nilai asli. Utangmu yang umum 225. Utang khususnya 600 juta. Kita kali bunga sendiri, nggak pakai bunga rata-rata. Nah, jadi kalau bunga terhindarkan pakai WAE ya, utang umumnya. Kalau bunga aktual apa adanya, semuanya sesuai angka utangnya. Oke, terus kita akan menghitung kos atau harga perolehan. Oke, kos atau harga perolehannya bangunan ya. Nah, ini rumusnya agak berbeda ya, karena ini kan bangun, jadi namanya total pengeluaran ditambah bunga kapitalisasi tadi, ditambah biaya tidak rutin. Misalnya ada tambahan biaya ngurus surat atau apa gitu ya. Oke, jadi total pengeluarannya kita masukkan kalau bangun, dari ini total pengeluaran 760 juta, ditambah bunga kapitalisasi yang tadi kita cari, terus ditambah biaya yang tidak rutin, tetapi penting tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, misalnya kayak ngurus surat dan lain-lain nggak ada sih. Nah, ini kos atau harga perolehan bangunan. Oke, kita ngitung-ngitung dulu yang jurnalnya mah nanti gampang di sebelahnya. Nah, sekarang aku mau nanya, setelah kita selesai ngitung bangunan, bangunannya itu berarti jadinya tanggal berapa? Tanggal lahirnya 31 Desember 2024. Jadi ini jadi selesai 31 Desember 2024. Buat note aja sih. Tanggalnya dia selesai jadi 3 Desember 2024.
Nah, sekarang kita kembali ke soal. Oke. Coba di soal carikan bangunannya itu berumur berapa lama ya? Ada nggak bangunannya berapa lama? Bukan toh, 6 tahun itu kan utang. Yang mana? Yuk. Soalnya aku giniin. Ada nggak info tentang bangunannya berapa tahun umurnya? Coba. Ada nggak? Setelah bangunannya jadi nih, tadi kan kita hitung harga perolehan atau kos dari buat atau tahun pengeluaran buat. Temulah nilai bangunan sekian. Nah, terus itu tanggal jadinya 31 Desember 2024. Ada nggak info umur? Nggak ada, betul nih. Kalau nggak ada, aku kasih notes ya. Karena tidak ada info umur ekonomis bangunan, maka tidak bisa menghitung depresiasi. Tapi ya menghitung pihak pakai apa coba? Tidak boleh ngarang dong. Paham ya? Jadi nggak usah ngitung depresiasi. Jadi urutannya gini loh. Kalau kamu sudah ada kos, sudah jadi, udah mulai punya tanggal jadi atau sudah ada kos begini, baru bisa mendepresiasi. Ya, kalau sudah ada kos, sudah jadi baru bisa mendepresiasi. Tapi ini kita nggak bisa. Soalnya nggak ada umur ekonomisnya, paham? Masa ngarang? Ya jangan dong. Nah, sekarang aku mau nanya, setelah kamu baca soal ini, soalnya kan belum selesai, masih ada beberapa aset yang lain. Sebutkan ada aset apa lagi yang perlu kita perhitungkan? Bentar, aku sambil ini ya, sambil mau ngambil minum. Oke, oke, jawab dulu. Aset apa yang masih ada? Komputer, selain komputer apa, Mi? Ini loh, ada dongkrak, apa tuh? Dongkrak, Lisia Memena. Ada dongkrak, ada peralatan bengkel, ada komputer. Iya. Jadi masih ada 3 aset lagi yang akan kita perhitungkan. Nanti kalau ini asetnya beli atau buat, coba dibaca dulu. Dongkrak, peralatan komputer itu beli atau buat? Aset yang membeli atau membuat sendiri? Ngerakit dongkrak sendiri gitu. Beli ya, oke. Nah, nanti di link kedua ya, aku akan jelaskan. Tadi sekali lagi aku ingatkan, bangunan kenapa tidak dicari depresiasi sih? Karena tidak ada umurnya lah, info soalnya kurang lengkap. Ini loh, Bu Moni kalau buat soal kadang gitu loh. Kayak nggak lengkap. Masa kita mau ngarang tahunnya umur berapa? Ya, oke kita lanjutkan 3 aset berikutnya di link kedua. Sebentar ya, tak jadi share screen. Tak stop share dulu.